tugas rekoleksi dengan tema Cinta untuk Alam, Cinta untuk Masa Depan. Perkenalkan, nama saya Firmina Illuminata Bude. Saya Monika Mika. Saya Heni. Saya Yanti. Cinta untuk alam, cinta untuk masa depan. Jadi tema ini diangkat oleh kelompok kami untuk bagaimana kita bisa melestarikan alam kita, melindungi alam kita, dan bagaimana kita mengelola alam kita. Cinta untuk cinta untuk alam, yang artinya dari tema ini cinta untuk alam, bagaimana kita mencintai alam kita dengan melindungi alam kita dan melestarikannya. Dengan mencintai alam ini, bagaimana kita diajarkan untuk bisa bertanggung jawab dan untuk bisa mengelola hasil-hasil alam dengan baik dan dengan benar. Dan juga bagaimana kita bisa kreatif dalam mengelola alam kita pada saat ini. Contohnya kita bisa menggunakan alam kita dengan baik dan bijak. Terutama pada saat ini alam kita bisa lihat banyak sekali alam-alam kita ini semakin hari semakin rusak. Contohnya seperti banyak pertambangan emas dan pertambangan minyak bumi serta dan lain sebagainya. Dan pada tempat kita di Kalimantan Barat ini kita bisa juga lihat di mana sudah kita bisa kita lihat dan kita bisa lihat secara langsung bagaimana masuknya sawit-sawit ke daerah kita. Di situ juga sawit ini adalah yang menjadi kerusakan alam di daerah kita. Seperti contoh di daerah Kakak kan, daerah Kakak itu sebelum masuknya sawit itu di kampung Kakak di bagian Sambas, di situ tidak pernah terjadi banjir. Tetapi sesudah masuknya sawit ke bagian kampung Kakak, di situ sudah banyak sekali kejadian banjir di mana-mana dan banyak kondisi alam yang sangat prihatin. Bukan saja di tempat Kakak, tetapi mungkin di tempat adik-adik semua juga pernah terjadi seperti itu. Tanpa kita sadari juga, sawit ini adalah dampak yang paling besar bagi kita di pedalaman. Karena banyaknya perusahaan yang masuk dan banyaknya pabrik-pabrik sawit yang masuk ini mengakibatkan yang dimana sawit ini mengakibatkan banyak sekali gejala-gejala atau kondisi-kondisi alam yang semakin memburuk. Dan juga pada tema kita untuk cinta untuk masa depan, yang dimana kita di sini fokus ke masa depan. Bagaimana cara kita untuk mengelola alam kita dan bagaimana kita mengondisikan situasi seperti yang Kakak jelaskan yang pertama tadi. Bagaimana kita ini mencintai alam kita. Kita tidak perlu bisa sih mencintai kita sesama manusia, tapi tidak dengan manusia saja, tapi kita juga harus mencintai alam kita untuk penerus kita di masa depan nanti. Yang dimana pengurus masa depan kita seperti adik-adik kita nanti, atau siapa tahu nanti kan kita sudah punya anak atau di masa depannya itu mereka bisa menikmati alam yang bersih, alam yang sehat, dan alam yang bersih dari segala udara yang bersih seperti itu dan seperti tidak adanya banjir. Dengan ini untuk masa depan kita nanti kita bisa mengajari atau memulai dari sekarang bagaimana kita harus menanamkan hidup cinta alam dan cinta untuk masa depan kita nanti, di mana masa depan kita nanti pasti memerlukan kondisi yang sangat dibutuhkan mereka, seperti kondisi-kondisi yang baik dan tidak ada kondisi-kondisi yang membuat mereka menjadi tidak menyukai
Karena apa namanya? Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 28 sampai dengan 30. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi dari ayat Alkitab tersebut kita dapat mengetahui bahwa di mana ayat tersebut mengatakan bagaimana Allah memberkati manusia setelah perbukaan. Ia memberikan tugas penting kepada manusia, yaitu beranak cucu, memenuhi bumi dan melakukannya. Allah memberikan kuasa kepada manusia atas segala makhluk hidup di darat, laut, dan di selain itu, ia lingkungan yang berkaitan yang terdapat pada dokumen gereja, yaitu Laudato Si. Laudato Si adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015. Dalam dokumen ini, Paus mengajak kita untuk lebih peduli terhadap bumi yang menjadi rumah kita bersama. Paus mengingatkan bahwa alam dengan segala isinya adalah hadiah dari Tuhan yang harus kita rawat dan kita jaga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Dunia ini tidak hanya untuk generasi kita, tetapi juga milik generasi yang akan mendatang. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan terhadap alam sekarang akan mempengaruhi masa depan kita nantinya. Paus Fransiskus menyoroti masalah besar yang dihadapi dunia kita, seperti pemanasan global, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem yang mengancam kehidupan makhluk hidup. Namun,
juga menekankan bahwa masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga kita sebagai manusia. Tema yang kita bahas pada hari ini yaitu cinta untuk alam dan cinta untuk masa depan. Sangat relevan dengan pesan yang disampaikan dalam dokumen gereja Laudato Si. Cinta untuk alam berarti kita bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, agar alam tetap dapat memberikan sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Ketika kita mencintai alam, kita menyadari bahwa tindakan kita berhubungan langsung dengan kualitas hidup kita, sekarang dan masa depan kita. Jadi, jika kita merusak alam, kita juga merusak masa depan kita dan generasi yang akan mendatang. Paulus juga mengajak kita untuk hidup lebih sederhana dan bertindak bijak dalam menggunakan sumber daya alam dengan cara menghemat energi dan mengurangi polusi. Dengan begitu, kita tidak hanya mengasihi alam, tetapi juga mencintai masa depan dan generasi kita yang akan mendatang. Dalam Laudato Si, Paulus menekankan bahwa kita tidak bisa bekerja sama sendirian. Kita semua, baik individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah, harus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Gereja sebagai bagian dari komunitas global turut berperan dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan sosial. Dengan merawat alam dan memperhatikan masa depan, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, sesama, dan bumi sebagai ciptaannya yang sangat berharga. Jadi, kita diminta untuk menjaga lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan, karena itu akan berdampak untuk kita dan untuk generasi yang akan mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Bawakan oleh kakak kita Mika. Oke, silakan Dika. Baik, di sini kita mengambil langkah-langkah yang kita ambil untuk menjaga alam dan memastikan masa depan yang berkelanjutan itu. Yang pertama itu mengurangi plastik sampah. Jadi kita melihat bahwa banyak sekali kita masih menggunakan itu, dan kita di kantin juga masih menggunakan Cup. kadang sudah pasti kalian ada disampaikan sama dosen bapak ya menyampaikan kita bahwa kita nggak boleh bawa kita beli di kantin itu beli itu terus jangan bawa sampah tersebut ya, karena ini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan bahkan itu kayak di WC itu juga kayak itu lagi sampai tempat itu apa wastafel, makanya dianjurkan bahwa kita harus mengurangi kantong plastik yang kita pakai sehingga kita kebijakan dari kita sendiri lah ya. Dengan kalau kita mau belanja apa itu kita bawa lah apa itu dalam kebijakan kita. Terus yang kedua itu menanam pohon. Kita dianjurkan untuk menanam pohon karena kita melihat bahwa sekarang ini banyak penebangan pohon. Kita pun ya Mega Mas di sini lah kalau tinggal sebanyak saya tinggal di Pontianak ini saya ngerasa kayak betul kayak dekat benar dengan matahari kayak nyaman gitu karena belum lagi di sini orang bakar sampah Bukan lahan. terus kita dianjurkan untuk menanam pohon agar sejak
plastik juga kita bisa. Jadi kita main games 369, ada yang tahu? Tidak tahu. Games 369 ini misalnya kan ke angka 3, 6 sama 9 tuh kita tepuk. Misalnya kan, kita kasih contoh nih, 1, 2, nah sampai pokoknya kalau kalian menyebutkan angka tuh ada hukumannya. Jadi games ini tuh tidak boleh menyebutkan angka kayak kita diam. Misalnya hanya kakak-kakak yang menyebutkan angka kan. Nah, makanya berhitung misalnya kan, dari Kak Hermi 2, ini tepuk. Lanjut lagi sampai 1, 2, 3 tepuk, disebut. Satu, dua. Perusahaan masuk ke daerah kami, tentunya di daerah Sintang, tepatnya di Kecamatan Sungai Tunggelian, di daerah Rentijang. Sebelum masuknya perusahaan ke daerah kami, mungkin perekonomian secara garis besar belum bisa dikatakan ekonomi menengah, masih sangat kritis, segala jalan kritis, sehingga segala jalan pun masih sangat besar pada saat itu. Ketika mulai masuk perusahaan di daerah tersebut, perusahaan mulai menanam segala sawit di tempat tersebut, meminta segala warga lahan, sehingga jadilah sawit sampai sekarang. Nah, terutama yang pertama memang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan di masyarakat tersebut, sehingga sedikitnya lahan di daerah tersebut untuk bisa ditanami segala padi. Tetapi di dampak positifnya juga, perekonomian di daerah tersebut bisa dikatakan sangat meningkat drastis. Mulai dari penghasilan yang mungkin dalam 1 bulan di daerah tersebut bisa mencapai belasan juta dalam 1 bulan. Ketika yang dulunya mungkin hanya beberapa puluh ribu dalam 1 hari. Ini menunjukkan salah satu dampak positif yang baik juga, tapi juga memberikan dampak negatif yang sangat buruk bagi kehidupan alam kita. Tetapi di sisi lain, ketika tadi mengatakan sebagian besar, tetapi di daerah kami mungkin mulai sekarang sudah semua orang untuk bisa menanam sawit. Maksudnya bukan bisa menanam sawit, tapi sudah berusaha untuk bisa menanam sawit untuk meningkatkan perekonomian mereka. Jadi tadi kakak mengatakan bahwa di sebagian besar saja, tetapi di sini mungkin sudah ada anjuran juga dari pemerintah mungkin untuk menanam sawit untuk meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Ini menjadi salah satu dampak. Dan juga jujur di tempat kami ketika belum ada sawit, jalan tidak bisa dilewati, bukan sangat rusak, sehingga tidak ada perawatan dari pemerintah. Sehingga ketika perusahaan masuk, banyaknya infrastruktur yang terbangun juga, sehingga segala di tempat kami ada sebuah sebuah organisasi yang memang
tujuannya tuh untuk membangun, tapi mereka juga berkoordinasi dengan perusahaan dalam memberikan sebuah dampak gitu. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari Alam Cinta untuk Masa Depan adalah bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat beriman. Alam adalah anugerah Tuhan yang harus dirawat dengan penuh kasih sayang, karena kerusakan yang terjadi hari ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita dan generasi mendatang melalui tindakan nyata seperti mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan menanam pohon. Kita tidak hanya mencintai alam tetapi juga memastikan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup. Cinta untuk alam adalah untuk cinta kepada Tuhan dan sesama.